Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya coba buat list rekomendasi saham ya untuk swing mingguan ya atau untuk swing trading. Ya mungkin secara time frame bisa 1 minggu, bisa 1 bulan ya, tapi nanti kita coba lihat aja ya. Ini untuk tanggal 5 Mei 2025. Jadi ya hari Senin besok gitu ya. Nah, yang pertama saya mau disclaimer kalau trading itu ya maupun dalam bentuk swing, dalam bentuk scalping gitu ya, itu punya resiko dan resikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bijak dan mau melakukan analisa ulang gitu ya, jangan telan mentah-mentah point of view atau analisa saya. Oke, ini sedikit review aja. Di tanggal 21 April ya atau 2 minggu yang lalu saya ada mention ERA, TPIA, dan juga SCMA. Dan dari 3 saham ini mostly 3 rich ya, 3 cuan ini, 3 saham ini cuan ya gitu ya. Nanti saya coba sharing. Nah, di tanggal 28 atau di minggu lalu saya mention Ratu, WiFi. Ini SCMA saya sampaikan bahwa masih harus pantau gitu ya, SCMA dan TPIA gitu ya. Dan Ratu sendiri ini belum jalan ya, WiFi juga belum jalan gitu ya. WiFi sama Ratu belum jalan tapi masih menarik menurut saya, dengan alasan yang masih sesuai dengan minggu lalu. Untuk Ratu ini ada sedikit tambahan yang mungkin informasi yang mungkin bisa bermanfaat nih buat teman-teman, conviction teman-teman untuk holder saham Ratu gitu ya. Nah, jadi di tanggal 5 Mei saya punya 2 saham yang masih ya menurut saya oke, TPIA dan juga Ratu, dan keduanya ini juga punya korelasi gitu ya. Nanti saya share informasi korelasinya gitu ya. Dan yang ketiga dan keempat adalah 2 saham BUMN karya ya, ADI dan juga PTPP. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman yang nonton konten review watchlist trading scalping saya gitu ya, biasanya saya harian suka sharing, entah itu di YouTube membership atau dalam bentuk video gitu ya. Saya sharing ADI dan PTPP ini menarik. Nanti saya kasih tahu titik-titik entry-nya gitu ya. Nanti saya sampaikan titik-titik entry-nya. Jadi langsung aja ke pembahasan yang pertama, mungkin review ya. Ini ERA, TPIA, SCMA-nya. Untuk saham ERA ini tanggal 21 saya mention posisinya 21, posisinya pas lagi di sini ya, kurang lebih di sini. Nah, posisinya di sini kurang lebih 1 minggu ya, atau 1 2 3 4 5 6 candle. Setelah itu dia naik kenceng gitu ya. Saya pribadi sudah take profit ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton konten saya ya bisa cuan ya harusnya gitu ya. Lalu ada SCMA. Nah, ini SCMA menurut saya dia sudah ada di support baru, dia naik lantai. Kemarin saya info bahwa posisinya itu di tanggal 21, itu dari mulai 21 saya sampaikan ini di area-area support gitu ya. Dan setelah itu berapa candle, 21 berarti 1 2 3 4. Setelah di candle keempat dia loncat 8% dan sampai saat ini dia posisinya menurut saya akan sideways dulu di area 200 ya. Ya mungkin 200 kecil atau 200 di bawahnya ya, mungkin 202 atau 188 mungkin ya. Ya mungkin akan di area-area situ dulu sideways. Jadi 2 saham ini menurut saya udah reach ya targetnya gitu ya. ERA dan juga SCMA. Nah, untuk TPIA sendiri gimana? TPIA sendiri sebenarnya kemarin sempat main di 7.500, 7.600 ya. Nah, ini terus tahu-tahu dia naik 9%. Dia sekarang di 8.600. Jadi udah di area resist gitu ya. Tapi menurut saya ini masih oke gitu ya. Jadi secara review ya mudah-mudahan teman-teman yang ikut konten saya cuan lah ya, mudah-mudahan gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu saya mau membahas jadi satu kesatuan TPIA dan Ratu yang masih jadi watchlist saya. Yang pertama alasannya kenapa? Karena Ratu pada tanggal 30 ya, 30 April kalau saya nggak salah, corporate action RUPS ya, 30 April itu dia melakukan RUPS ya, RUPS Ratu ya, Raharja Energi Cepu. Dan hasilnya, salah satu hasil dari RUPS tersebut adalah pengangkatan ini ya, ini disampaikan di Stockbit, adalah pengangkatan Bapak Adrian Hartadi ya, bukan X ya, masih ya, GM-nya Business Development Chandra Daya Investasi. Ini CDIA ya teman-teman. Jadi ini ya sahamnya Pak PP, anak usahanya dari TPIA yang mungkin ya dalam waktu dekat akan IPO. Dan kalau saya nggak salah udah mulai beredar di grup-grup saham itu capture dari
prospektusnya si CDIA ya. Jadi mungkin dia akan di Juni ya, mungkin akan listing di Juni. Rumornya udah kuat banget gitu ya. Dan yang kedua itu dia mengangkat Ibu Merly ya. Ibu Merly ini adalah direktur dari brand gitu ya. Nah, saya coba menyambungkan korelasi antar hal ini CDIA dan Ratu, tapi saya melalui berita, melalui news ya, saya masih belum ketemu apa alasan ya langkah yang diambil dari manajemen Ratu mengangkat ya bagian petinggi-petinggi bagian dari usahanya Pak PP gitu ya di TPIA dan juga di brand. Ini saya masih belum ketemu karena TPIA dan Ratu ini sebenarnya sektornya yang nggak terlalu mirip juga ya menurut saya. Kenapa? Karena TPIA ini lebih ke sektor bahan-bahan kimia, sedangkan Ratu itu minyak gas dan batu bara. Tapi mungkin karena ada korelasinya dengan Ibu Merly ya, dia sebagai ex direktur brand atau mungkin masih ya di brand ya. Ya, brand kan salah satu perusahaan tambang gitu ya. Dan ya saya nggak membahas tentang mungkin langkah-langkah strategis emiten yang akan diambil dalam waktu dekat karena saya pribadi nggak tahu. Saya cuman fokus ke price action aja. Ini saya coba remove biar supaya nggak bingung ya. Untuk saham Ratu dia turun ya. Dia turun dari mulai setelah IPO, high setelah IPO ya. Ini double top turun sampai ke titik ini. Nah, setelah di sini ya teman-teman dia mulai sideways dan ke sini dan ke sini. Dia tidak membentuk new low. Harusnya kalau dia membentuk new low akan posisinya di sini. Artinya apa? Artinya downtrendnya ini sudah terlihat patah gitu ya. Tinggal kita menunggu konfirmasi. Biasanya setelah downtrend itu akan sideways dulu. Setelah sideways baru akan ada fase kenaikan lagi gitu ya. Nanti higher high, higher low, higher high lagi gitu ya. Seperti itu. Dan kalau ngelihat pola ini tuh menurut saya menarik. Dan ya mungkin bisa juga saya menggambarkan ini mirip-mirip ya. Ya mungkin seperti ya mungkin nggak mirip-mirip banget juga ya. Inverted head and shoulders ya mungkin bisa juga ya, lepas dari apapun nanti chart patternnya, saya melihat sih sebenarnya secara sederhana ini posisi saat ini adalah posisi support nih, areanya di sini. Nah ya saya berasumsi areanya 5.200 ya, 5.200 sampai ya 5.000 sampai 5.200 atau 4.900 sampai ya 4.900 sampai 5.000-an lah ya, 5.200 lah ya gitu. Dan ya kalau dia jebol di range area 4.800 trade plan saya akan CL gitu ya. Dan karena Ratu ini volatilitasnya cukup tinggi dan dia beberapa kali membuat wick ya atau ekor ya, shadow ya di atas maupun di bawah ya, makanya saya prefer akan antri-antri. Jadi buat teman-teman mungkin yang bertanya-tanya trade plan saya gimana, kok saya nggak dikasih tahu titik entry dan titik cut lossnya gitu ya. Jadi saya sampaikan dalam bentuk video, nanti teman-teman ya harus punya trade plan pribadi ya, karena saya khawatir kalau saya main tulis gitu entry segini, CL segini, kalau seandainya meleset saya malah jadi orang yang merasa bersalah gitu ya karena menjerumuskan. Tapi kalau menurut saya ya yang kalau seandainya mau aman ya mungkin entry-nya di area 5.200. Ini pun nggak sekali entry kalau saya pribadi. Saya akan prefer untuk beberapa level harga sampai 4.800 dan ini nggak akan langsung ya teman-teman. Saya merasa ini nggak akan langsung kenceng, jadi ya mungkin butuh waktu, jadi ya santai aja. Ya, jadi caranya pakai GTC ya atau GTD ya, good till cancel atau good till date ya. Buat teman-teman yang pakai sekuritasnya coba aja lihat menu di sekuritasnya dan coba pakai itu. Saya antri akan di area 5.200 ya, sekarang dia 5.400 gitu ya. Jadi kalau ngelihat kayak gini, ngelihat chartnya kayak gini, kan anggaplah kita entry 5.250 lah ya, anggaplah mulai entry di titik situ ya, exitnya di 4.800 ke bawah ya, let's say di sini cut lossnya maksud saya. Nah ya kalau ngelihat titik high di sini atau di sini, ini risk reward rasionya masih sangat menarik ya. Mungkin ini titik TP2, titik TP1 nya mungkin akan di sini ya. Jadi kalau di titik TP nya di area 6.200 aja, ini masih risk rewardnya masih menarik ya, 1:2 kurang lebih. Cuma area stop lossnya jadi 9%-an kalau teman-teman ambilnya di 5275 gitu ya. Tapi kalau 5.200 ya harusnya lebih turun lagi lah ya.
ya kurang lebih di 7,9% dengan potensi profitnya kalau TP di 6.300 ya mungkin sekitar 21 ya, tapi ini nggak akan dalam waktu singkat ya menurut saya teman-teman, seperti itu. Nah langsung aja supaya nggak terlalu lama ya, videonya udah lumayan lama juga saya banyak ngecap ya. Jadi yang kedua ini TPIA ya. TPIA ini seperti teman-teman ketahui posisinya ini udah di atas ya, udah di resist ya, karena udah break gitu ya. Nanti coba kita lihat. Nah ini kan 8.100an ini break gitu ya, dan dia posisinya sekarang ada di resist ya. Nah, posisinya ada di resist. Nah terus buat teman-teman yang udah punya barang gimana ya, ini hold aja karena di bulan Juni ya TPIA akan IPO anak usahanya CDIA ya, jadi Chandra Investasi ya kalau nggak salah namanya ya, Chandra Investasi bla 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 gitu ya, Chandra Daya Investasi. Jadi ya mungkin 1-2 bulan ke depan ini akan direspon ya saya rasa ya, marketnya TPIA ini. Dan di beberapa waktu yang lalu juga beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa TPIA ini salah satu emitennya Pak PP yang dijaga harganya. Bahkan setelah marketnya itu turun dalam waktu koreksi IHSG ini langsung cepet ya recovernya gitu ya. Dan ya dia juga punya kebiasaan ya, atau pola pergerakannya itu biasanya suka ngebuat kayak semacam wick ke bawah ya. Jadi ya nggak usah FOMO antri HK gitu, karena kalau seandainya nanti sempat di bawah turun 5-6% teman-teman gemeter juga lututnya gitu ya. Ya jadi trade plan-nya gimana? Nah ini kalau saya buat trade plan di posisi saat ini tentu aja nggak enak ya, makanya saya turunin time frame-nya ke chart 1 menit. Nah di chart 1 menit gimana? Ini pun teman-teman nanti bisa aja kita beda perspektif, beda point of view. Jadi silahkan aja yang cocok sama teman-teman ya. Yang pertama ini kayak saya melihat area supportnya di sini ini sempat dijaga agak lama di area 8.100, 8.150 ya. Nah yang kedua mungkin kalau seandainya dapat ini di 8.400, 8.475 ya, di range segitu. Ya, jadi kalau saya ngelihat di ini jadi support resist daily-nya gitu ya teman-teman, support resist daily-nya. Ya kurang lebih gini lah. Jadi kalau seandainya kita balikin lagi ke chart 1 harinya, jadi nggak kelihatan apa-apa ya. Tuh. Nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau di breakdown di 1 menit ini bisa jadi acuan ya. Ini bagi saya. Nanti teman-teman silahkan aja apakah cara yang saya lakukan ini menurut teman-teman make sense atau enggak gitu ya. Jadi kalau buat tahu level harga di kedepannya untuk kita swing trade atau pasang order GTC GTD ya, menurut saya acuannya itu ya. Kalau teman-teman porsinya mungkin pakai piramid bisa di sini teman-teman sedikit aja porsinya, misalnya teman-teman mau masuk 100% gitu ya. Ya mungkin di sini masih 10-20% gitu ya, baru sisanya nanti di sini. Jangan lupa di bawah juga antri-antri juga. Gitu. Jadi ya saya nggak punya alasan TPIA ini akan turun dalam waktu dekat, tapi saya punya alasan TPIA akan naik dalam waktu dekat ya. Tapi tetap aja namanya trading, potensi terjadinya volatilitas ya, atau turun tanpa alasan yang kita pahami itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi saya nggak fokus sama saya mungkin mengambil beberapa conviction untuk titik entry saya, untuk saya entry ke sebuah saham. Tapi ketika sahamnya itu dapat guyuran deras atau turun gitu ya, saya nggak terlalu peduli lagi sama conviction. Saya cut loss, saya jaga batas resiko saya gitu ya. Dan saya pribadi biasanya ya 5-6% lah maksimal, itu udah buang aja dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga dan keempat ini akan singkat aja teman-teman. Saya punya saham PTPP karena terlalu lama nih videonya. Saya males, takutnya teman-teman bosen. Bosen nggak ya? Coba teman-teman nanti mungkin boleh sharing di kolom komentar. Apakah apa yang saya sampaikan ini cukup menarik atau membosankan gitu ya. Karena saya pengennya teman-teman punya conviction, nggak sekedar ikut watchlist gitu ya. Tapi teman-teman bisa paham apa alasan saya ya saham ini saya jadikan rekomendasi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Cepet aja, yang pertama PTPP ya. Seperti kita ketahui PTPP ini broker AT yang main. Ini tanggal 2 Mei AT net buy 2,4 miliar ya. Kalau kita turunin tanggal 30 misalnya, tanggal 30 ini masih broker AT 5,4 miliar ya. Memang teman-teman mungkin akan beranggapan ini mah namanya brokermologi ya. Lepas dari brokermologi atau apapun itu, saya melihat di sepanjang kenaikan ini movernya, buyernya itu broker AT. Nah
Jadi menarik apa enggak? Menarik ya. Kenapa? Karena ini akumulasi jelas dan mostly retail ada di sisi kanan. Trade plan-nya gimana? Saya melihat dua level harga yang jadi titik krusialnya dia ya menurut saya. Nah, yang pertama itu ini di sini saya tarik 378 ya. Mungkin area 378 sampai 370-an ini 378 sampai 370-an ya, ini bisa teman-teman pertimbangkan sebagai titik entry ya. Kenapa? Karena ini kan udah terjadi kenaikan tinggi ya gitu ya, volume tinggi gitu ya. Saya langsung berasumsi bahwa nanti beberapa hari ke depan ini akan ada koreksi-koreksi gitu ya. Jadi titik entry-nya di mana? Ya mungkin titik entry-nya di 378 sampai 370 ya. Gak usah terlalu 378 pun nggak masalah gitu ya. Mungkin teman-teman bisa aja di 374 gitu ya. Nah, dan kalau seandainya harganya itu turun lagi di bawah 326 gitu ya, 326 di sini gitu ya, teman-teman mungkin consider untuk cut loss aja. Jadi kalau secara trade plan ya mungkin di sini ya. Kalau kita perhatikan secara time frame yang lebih besar gitu ya, struktur marketnya, resistnya akan ada di sini. Jadi potensi lossnya itu trade plan-nya gitu ya. Kalau seandainya stop loss-nya itu 12,8%, profitnya itu 28%. Ini dengan catatan kalau teman-teman titik entry-nya di satu level harga di 374. Tapi kalau teman-teman antri beberapa level harga ke bawah ya tentunya nggak 12% ya kalau seandainya dia turun gitu ya. Tapi kalau ngelihat targetnya ya mungkin akan ke sini nih teman-teman, akan ke sini. Ya, yang mana itu titiknya di sini. Jadi istilahnya mungkin teman-teman bisa menganggap ini kita tunggu koreksi atau tunggu pullback gitu ya. Tunggu pullback. Pokoknya dia di bawah 320 ke bawah. Alasannya kenapa 320 jadi titik cut loss ya karena ya kalau lebih bawah lagi akan dalam gitu drawdown-nya ya. Dan 320, 326 itu 32 something itu adalah area termasuk area support gitu ya. Jadi ini kan turun break, dia ini support, dia mantul. Nah, ini support, dia mantul, ya dia break support, dia turun gitu. Jadi saya menganggap ini adalah titik supportnya dia gitu, itu PTPP. Nah, yang kedua ini ADI. Kalau ADI gimana? ADI juga mirip-mirip. Saya pikir ada dua level harga yang dijadikan sebagai support dan resistnya. Kalau untuk ADI, ini saya hapus dulu ya biar nggak terlalu pusing. Untuk ADI teman-teman saya sarankan, saya rekomendasikan untuk entry antri GTC GTD gitu ya di area 260 gitu ya, di 260. Kenapa di 260 ini akan jadi area support gitu ya? Karena kan posisi saat ini nanggung ya. Jadi kita better menurut saya antri tunggu di 260 yang mungkin di bawahnya juga sedikit gitu ya. Dan kalau seandainya dia turun di bawah 248 ya, 248 di sini di bawah 248 ya itu saya akan buang barang dulu. Dan kalau seandainya nah, kalau ngelihat trade plan-nya, kalau seandainya kita dapat di area sini gitu ya, ini risk rewardnya menarik banget ya teman-teman menurut saya. Nah, sini. Jadi potensi profitnya bisa sampai 18% dengan resikonya sekitar 5%-an ya. Itu PTPP sama ADI. Tadi jadinya ADI lebih lebar ya resikonya. Gitu. Nanti teman-teman ya sesuaikan aja sama teman-teman punya trade plan ya. Jadi teman-teman belajar coba menganalisa sendiri, punya conviction sendiri juga gitu ya. Jadi seperti itu supaya videonya nggak terlalu panjang. Saya kebanyakan ngoceh. Tapi nanti teman-teman boleh dong ya saya minta masukannya di kolom komentar. Apakah yang saya sampaikan ini kepanjangan gitu ya, atau ya teman-teman termasuk suka gitu ya dengan apa yang saya sampaikan detail seperti ini ya. Cuman ya durasi video jadi lebih panjang. Ya itu aja dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua.